Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam materi ke-7 ya. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada jam 7 pagi itu beliau masih dalam keadaan kunjungannya satu demi satu ke kediaman istri-istri beliau Ummahatul Mukminin ya, yang sudah dimulai sejak pukul 6 lebih ya, karena pukul 6 jatuh waktu isyraq. Beliau sholat sunnah 2 rakaat di masjid ya, mungkin 15 menit atau 10 menit dari masjid baru beliau keluar menuju kediaman para Ummul Mukminin. Dari pukul 6 sampai pukul 7, dari pukul 7 sampai pukul 8. Jadi kurang lebih selama 2 jam itu disinggahi satu demi satu. Maka ulama mengatakan ya rata-rata Nabi bersinggah pada pagi hari itu kurang lebih satu kediaman, satu rumah itu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Jadi sampai tuntas ke 9-9-nya beliau datangi itu mungkin butuh waktu sampai pukul 8. Jadi begitu ya aktivitas Rasulullah SAW setiap pagi. Dan kalau bertemu dengan waktu duha itu kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya setelah mengerjakan isyraq atau syuruk. Jadi sekitar setengah 7 ya. Kalau subuhnya itu jam setengah 5, maka isyraqnya jam 6, maka duhanya mungkin jatuh pada setengah 7. Di mana Rasulullah berada pada waktu itu, maka beliau akan sholat duha di rumah tersebut. Duhanya Nabi itu 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat ya, tergantung situasi dan kondisi. Jadi Nabi SAW sholat duha di kediaman istri beliau ya, di mana yang bertepatan pada waktu itu masuk waktu duha. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW selama berkunjung pada pagi hari tersebut? Tentu beliau akan bertanya ya, menanyakan kabar ya, dan seterusnya perihal obrolan-obrolan selayaknya suami dan istrinya. Dan kemudian juga beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Para istri Nabi akan menggali ilmu dari Rasulullah SAW. Itu kesempatan yang sangat baik ya, di rumah tersebut. Mereka akan banyak bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar syariat agama Islam yang baru diturunkan atau yang sudah lama diturunkan. Mereka akan saling bertanya. Dan disinilah dia hikmah dari banyaknya istri Rasulullah SAW. Mengapa Allah perintahkan kepada Nabi untuk memiliki banyak istri? Karena salah satu hikmahnya adalah agar setiap istri beliau bisa memeras ilmu. Ya, ini bahasa saya nih ya. Diperas ilmu sebanyak-banyaknya dari Rasulullah SAW. Datang ke rumah Sayyidah Aisyah bertanya, ini itu diperas ilmu ya, diambil sebanyak-banyak ilmu dari Nabi. Nanti datang ke rumah Sayyidah Hafsah bertanya lagi, pertanyaannya pasti berbeda dong ya. Aisyah dengan Hafsah berbeda, dengan Sayyidah Saudah berbeda lagi pertanyaannya ya. Mereka punya kecenderungan masing-masing, mereka punya minatnya masing-masing ya, sehingga dengan banyaknya istri, banyaknya pertanyaan yang diajukan, maka banyak pula ilmu yang keluar dari pribadi Rasulullah SAW. Ya, bayangkan kalau Nabi hanya memiliki satu orang istri, ya tentu pertanyaannya tidak berkembang. Tapi kalau dari banyak kepala yang berbeda, ya, dan istri Nabi itu memiliki latar belakang yang berbeda semua. Ada yang berasal dari Mekah, ada juga yang berasal dari Yahudi asalnya ya, latar belakangnya.
ada pula yang berasal dari golongan kaum bangsawan, ya seperti Sayyidah Zainab binti Jahsy, itu kan dari kabilah yang darah biru, Bani Quraisy. Ya, ada yang dari kalangan orang tua, ada yang dari kalangan anak-anak remaja, ya. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Saudah itu berbeda minatnya, karena Aisyah masih berusia remaja, Sayyidah Saudah sudah berusia sepuh. Ya, mereka semua punya minat berbeda, punya latar belakang berbeda, maka pasti punya pertanyaan yang berbeda-beda yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya, ya. Jadi seolah-olah Nabi itu seperti seorang guru, istri beliau seperti seorang murid, maka guru yang memiliki banyak murid pasti ilmunya akan lebih banyak keluar, akan lebih banyak diperas, ya, daripada guru yang hanya punya satu orang murid saja, begitu. Ya, ini hikmah dari salah satu hikmah dari banyaknya istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat pada aktivitas pagi hari tersebut, pukul 6 sampai pukul 7, kemudian pukul 7 sampai pukul 8, para istri Rasulullah, para ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna tersebut, mereka dengan begitu lahapnya, dengan begitu puasnya mengambil ilmu dari Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya pada pagi hari tersebut, ya. Atau aktivitas yang lainnya selain menerima konsultasi syariat dari istri-istri beliau, atau setelah bincang-bincang tentang rumah tangga, tentang bagaimana persediaan bahan makanan, tentang ada tamu yang hadir dan lain sebagainya, ya. Atau aktivitas yang lainnya juga terkadang pada pagi hari itu istri Rasulullah SAW berkumpul di kediaman salah satu ummul mukminin. Jadi daripada Nabi ngunjungin satu-satu, mendingan mereka kumpul deh di satu tempat, begitu, ya. Walaupun tidak setiap hari, ya. Contohnya dalam hadis ada riwayat di mana Sayyidatuna Saudah berkumpul di kediaman Sayyidah Aisyah, ya. Mereka nunggu kedatangan Rasulullah SAW pada pagi hari itu. Jadi daripada Nabi datang 15 menit ke tempatnya Sayyidah Aisyah, datang lagi 15 menit ke tempatnya Sayyidah Saudah, ya mendingan mereka berdua kumpul aja di rumahnya Aisyah. Jadi kan Nabi 30 menit di situ, ketemu dua-duanya, mereka lebih lama bertemu dengan Nabi, begitu, ya. Jadi istri-istri Rasulullah itu rukun dan bekerja sama. Di dalam hadis disebutkan juga bagaimana romantisnya Rasulullah SAW, bagaimana sifat beliau yang bersahaja kepada Nabi, kepada istrinya, ya, dan juga layaknya seorang suami kepada istrinya. Jadi ceritakan waktu itu Sayyidah Aisyah sedang membuat sebuah bubur tepung, ya, yang kental, ya, bubur tepung yang kental. Kemudian ditawarkan oleh Aisyah kepada Sayyidah Saudah. Ada Nabi di situ tuh, lagi bertiga tuh mereka tuh, ya. Wahai Saudah, ini bubur nih saya baru bikin, mau nyoba nggak, begitu ibaratnya, ya, kalau bahasa kitanya tuh. Maka Sayyidah Saudah mengatakan, enggak, saya nggak mau. Aisyah maksa nih, cobain dong, ya, saya kan udah bikin nih, siapa tahu enak, ya, cobain. Nah, Sayyidah Saudah tetap menolak, enggak mau, ya, sampai Aisyah mencolek bubur kental tersebut dengan ujung jarinya dan kemudian dilumuri ke pipinya Sayyidah Saudah, ya. Disuruh cobain, nggak mau cobain, nih saya lumurin sekalian, begitu, ya. Di bubur sebesar ujung kuku dilumuri di pipinya Sayyidah Saudah. Lucu, ya, lucu, di depan Nabi nih, ya. Kemudian Saudah yang pipinya dilumuri bubur tersebut, beliau nengok kepada Rasulullah SAW, artinya minta persetujuan. Ini mau dibalas apa kagak, begitu mungkin kalau bahasa kita, ya. Menengok kepada Nabi, Nabi hanya tersenyum dan mengangguk, ya, artinya kalau mau balas aja, ya. Maka Sayyidah Saudah juga mencolek bubur yang ada di mangkoknya Aisyah dan kemudian beliau melumuri
pipinya Aisyah ya dengan bubur seujung kukunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi rumah tangga beliau penuh canda, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Ya, walaupun tugas-tugas kenabian, tugas-tugas kerasulan begitu berat, tapi tidak menghalangi beliau untuk menghidupkan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Itu terjadi pada pagi hari tersebut ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW salah satunya seperti itu. Atau juga terkadang pada pagi hari tersebut sahabat-sahabat yang perempuan, sahabiyah ya artinya istilahnya, para sahabiyah mereka sudah menunggu Nabi Muhammad SAW di kediaman salah satu Ummul Mukminin. Untuk apa? Untuk bertanya langsung perihal masalah-masalah agama. Contohnya dalam hadis, ketika seorang sahabiyah bernama Ummu Sulaim, ya beliau menunggu kedatangan Nabi SAW di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, maka begitu Nabi singgah dari satu istri ke istri yang lainnya, kemudian ke rumah berikutnya, sampai tiba ke rumahnya Sayyidah Ummu Salamah, bertemulah dengan sahabiyah tersebut, maka bertanyalah sahabiyah tersebut kepada Rasulullah SAW. Waktu itu dalam hadis pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang perempuan dia mimpi ya dengan aktivitas yang romantis begitu dalam mimpinya? Apakah wajib untuk mandi junub ketika bangun dari tidur? Maka Nabi menjawab, oh iya wajib kalau memang basah ketika bangun tidur ya. Kalau tidak basah tidak wajib. Maka sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, memangnya perempuan basah? Ya, sebab setahu saya laki-laki doang ya kalau mimpi seperti itu kemudian dia akan basah. Maka kata Nabi SAW, oh tentu saja perempuan juga sama seperti laki-laki, yaitu sama-sama mengeluarkan cairan reproduksi ya, sel reproduksi. Laki-laki sel sperma, perempuan sel ovum kalau bahasa biologisnya sekarang ya. Kata Nabi, oh sama, perempuan juga sama mengeluarkan cairan tersebut. Kalau perempuan tidak basah, maka bagaimana mungkin seorang anak akan memiliki sifat seperti ibunya? Artinya apa? Artinya berarti ada campur tangan juga antara ayah dengan ibunya. Oh, dari sini dapatlah ilmu bahwa laki-laki maupun perempuan ketika mimpi basah wajib untuk mandi janabah begitu bangun tidur. Nah, ini kejadiannya ketika pagi hari seperti itu ya. Jadi para sahabiyah yang perempuan mereka akan datang ke kediaman Ummahatul Mukminin ya, menunggu kehadiran Rasulullah. Kemudian mereka bertanya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau yang laki-laki sih gampang ya, nungguin aja di masjid ya, pasti nanti ada majelis khusus ya, mereka bisa bertanya sepuas-puasnya di masjid. Tapi kalau yang perempuan, sahabat perempuan tidak lain adalah mereka menunggu di rumah Ummahatul Mukminin ya, bisa bertemu langsung dengan Nabi, atau bisa pula mereka cukup bertanya dengan istri-istri Rasulullah SAW, sudah mendapatkan jawabannya ya, karena istri-istri Rasulullah kan belajar langsung dari Nabi ya, begitu. Jadi ini aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada pukul 7 sampai pukul 8 ya. Jadi beliau masih melanjutkan singgahnya satu demi satu yang sudah dimulai sejak pukul 6 tadi ya. Ulama memprediksi kurang lebih 15 menit hingga 10 menit hingga 15 menit dari setiap kediaman Ummahatul Mukminin tersebut. Kalau dimulai pukul 6 maka habislah pukul 8 ya. Apa yang dikerjakan Nabi setelah pukul 8 tersebut? Begitu satu demi satu beliau sudah mengunjungi istri-istrinya, sudah menyinggahi istri-istrinya lagi. Baik ya, jadi sudah kita bahas bahwa Rasulullah mengunjungi atau menyinggahi satu demi satu kediaman Ummul Mukminin sejak pukul 6 sampai pukul 7
pukul 7 sampai pukul 8 ya. Jadi lawatan beliau akan berakhir di pukul 8. Artinya genap sudah ke-9 hujrah Ummahatul Mukminin. Beliau singgahi kurang lebih satu rumah 15 menit atau 10 menit ya, dan itu akan berakhir beliau menuju ke Masjid Nabawi. Jadi masjid adalah tempat ke-10 yang beliau kunjungi ya. Satu demi satu sudah disinggahi. Terakhir beliau akan menuju ke masjid, tapi tidak lama di masjidnya. Hanya sebentar saja melihat ke kondisi para ahlu sufa ya, atau para sahabat yang berada di masjid. Hanya 5 menit atau 10 menit ya, nggak lama kemudian beliau pulang kembali ke rumah ya. Jadi pada pukul 8 tersebut Rasulullah SAW memantau sebentar ya, menengok sebentar kondisi masjid, kemudian beliau akan pulang ke rumah salah satu dari Ummul Mukminin yang mendapat jadwal pada hari itu ya. Nah, ini baru pulangnya agak lama ini ya. Jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 kurang lebih. Jadi 2 jam pada pagi hari Nabi beristirahat atau Nabi berada di rumah salah satu dari istrinya. Jadi Rasulullah SAW memiliki jadwal yang sangat adil bagi istri-istri beliau ya. Yang dari keadilan beliau yang pertama adalah setiap pagi pasti dikunjungi ya, dan yang kedua adalah setiap istri memiliki jadwal yang sama rata ya. Jadi pada hari ini siapa, besok siapa, besoknya lagi siapa, dan begitu seterusnya ya. Kecuali jadwal menetap dari Sayyidatuna Saudah radhiyallahu anha ya. Sayyidatuna Saudah, beliau memberikan jadwal menetapnya untuk Aisyah ya. Beliau yang dengan kerelaan sendiri, dengan keredaan beliau sendiri mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau nanti jadwal hari-hari saya, maka saya relakan engkau berada di Sayyidatuna Aisyah ya. Jadi jadwalnya untuk Aisyah. Jadi kalau semua istri Nabi mendapatkan 1 hari, maka Aisyah mendapatkan 2 kali ya, karena yang satu berasal dari Sayyidatuna Saudah. Jadi Rasulullah hanya mengunjungi saja di pagi hari, namun untuk menetap maka Nabi menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa demikian? Karena Sayyidatuna Saudah melihat bahwa kalau Nabi bersama Aisyah itu waktunya akan lebih produktif, waktunya akan lebih efektif. Untuk apa? Untuk mengajarkan Aisyah ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau miliki ya, untuk meneruskan kembali pengetahuan beliau, dibandingkan kalau Nabi bersamanya ya, artinya bersama Saudah. Karena Sayyidatuna Saudah itu usianya ketika hijrah ke Madinah sudah 58 ya, menikah dengan Nabi usia 55 ya, kemudian 3 tahun kemudian hijrah ke Madinah usianya 58. Sementara Sayyidatuna Aisyah ya pada saat itu usianya 9 tahun dan wanita yang paling cerdas di antara seluruh perempuan dari bangsa Arab ya. Sayyidatuna Aisyah itu wanita yang paling cerdas. Bahkan ulama mengatakan dari seluruh perempuan di muka bumi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang paling cerdas. Itulah mengapa sebabnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikah dengan Sayyidatuna Aisyah walaupun ketika hijrah usianya baru 9 tahun. Ya, kenapa? Ya karena hanya beliau yang bisa merekam dengan sangat lengkap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka usia 9 tahun Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dan ilmunya ditransfer dengan demikian banyak. Ketika Rasulullah wafat, ya Aisyah itu baru berumur 18 tahun. Ya, 18 tahun atau 19 tahun sekitar itu. Ya, begitu Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah yang usianya masih sangat muda, masih 18 tahun, tapi full dengan
ilmu dari Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Aisyah menggantikan posisi Nabi, meneruskan dari ilmu-ilmu yang beliau dapat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak heran Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Inilah dia rahasianya mengapa Aisyah itu dinikahkan pada usia yang demikian dini. Ya karena mau bagaimana lagi waktunya hanya itu saja waktunya, nggak ada waktu lagi. Ya begitu hijrah mau nggak mau Aisyah sudah harus dipersiapkan untuk merekam ilmu pengetahuan dari Rasulullah SAW. Ya kalau misalnya nunggu usia 15 tahun, berarti hanya sisa 3 tahun saja, 3 tahun terakhir dari umurnya Rasulullah SAW, kan begitu ya. Allah Maha tahu ya sampai kapan Rasulullah akan diwafatkan dan kapan waktu yang paling tepat Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah ya. Jadi memang atas perintah Allah ini ya, Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah atas perintah Allah. Umur 6 tahun waktu belum hijrah, masih di Mekah ya, beliau Nabi hanya mengkhitbah. Jadi mengikat ya. Tapi begitu hijrah, itulah dia waktunya Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Memang kebutuhannya untuk itu, untuk utamanya adalah untuk menerima ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu. Baik, jadi kita kembali ke rutinitas. Jadi Rasulullah SAW pada pukul 8 beliau akan menetap ya, akan pulang ke kediaman salah satu istrinya ya. Jadi sudah dijadwal dengan rapi, dengan tertib, dengan adil ya. Hari ini pulang ke rumah Sayyidatuna Zainab ya, besok pulang ke rumah Sayyidatuna Sofia, besok pulang ke rumah Sayyidatuna Maimunah, besoknya lagi terus bergiril ya, sampai ketika dapat jadwal Sayyidatuna Sauda itu diberikan untuk Aisyah, begitu, dan seterusnya seperti itu. Jadi beliau akan pulang dan akan menetap agak lama ketika pukul 8 ini sampai kurang lebih pukul 10 pagi, 2 jam ya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kalau sudah berada di rumah ya? Nah, kalau ini boleh dibilang Nabi sudah berada di rumah, artinya Nabi sudah pulang ke rumah ya. Kalau tadi pagi-pagi pukul 6 belum bisa dibilang pulang ya, hanya singgah saja sebentar, kemudian hanya menjenguk saja sebentar ya. Tapi kalau yang pukul 8 ini Nabi sudah menetap di rumah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di rumahnya? Yang pertama, Nabi membantu dari segala keperluan ya, dari segala pekerjaan rumah tangga istrinya ya. Jadi Nabi tidak pernah malu untuk membantu pekerjaan rumah daripada istrinya. Ya, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau sedang di rumah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ma yaf'alu," Sayyidah Aisyah menjawab, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli." Ya, biasa saja seperti kalian kalau sedang ada di rumah. Ya, Nabi juga begitu sama. Yakhsifuna 'alaih wa yakhitu thawbah wa yarfa' da'lwah ya. Nabi itu menjahit. Kalau sendalnya putus dijahit sendiri, kalau ada baju yang robek ditambal sendiri ya. Kemudian juga mengisi air bak mandi ya, sehingga penuh bisa dipakai oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau sedang dapat rezeki, ada yang bisa dibelanjakan, Nabi akan berangkat sendiri ke pasar ya, kemudian membeli bahan makanan ya secukupnya untuk persediaan istri beliau di rumah. Enggak pernah malu Rasulullah SAW ya. Beliau memandang dirinya sama seperti orang lain, sama seperti sahabatnya, tidak pernah merasa beliau adalah seorang pemimpin ya, kastanya yang paling tinggi, harus dihormati, harus dihargai, enggak ya. Jauh sekali dari sifat yang seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Membersihkan rumah, merapikan rumah dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di rumah. Atau ya ketika beliau sudah menetap di rumah, maka Nabi menerima para tamu
ya ini juga merupakan jam khusus bagi para sahabat untuk berkonsultasi secara pribadi, ya, atau hanya untuk menemui Nabi secara pribadi. Ya, kalau ingin menemui secara umum di khalayak ramai, sahabat nanti bisa menunggu di masjid. Ya, ini sebentar lagi mau ke masjid nih Nabi nih, ya. Tapi kalau ingin menemui Nabi secara pribadi, secara private, maka ditemukannya lah di rumah, ya, seperti itu, ya. Dan sahabat rata-rata sudah tahu jadwalnya Rasulullah SAW, sudah tahu, ya, hari ini di rumah siapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di rumah Ummu Salamah, apakah di rumah Ummu Habibah, dan seterusnya, ya. Maka sahabat datang, ya, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berbincang-bincang, menanyakan masalah dan seterusnya, ya. Jadi pintu rumah Nabi selalu terbuka untuk semua orang, ya, baik kaya, baik miskin, baik tua, baik muda, siapapun. Nabi terbuka tangannya, terbuka pintunya untuk kaum muslimin, ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian, ya, kalau sudah setelah masa-masa perjanjian Hudaybiyah, itu lebih ramai lagi, ya, sahabat yang berkunjung, ya, karena umat Islam, perkembangan kaum muslimin itu sudah semakin luas, ya. Maka disitulah Nabi menerima tamu-tamu dari luar Madinah, ya. Ada dari Yaman datang untuk menemui Nabi, dia terima di rumahnya. Nah, pada jam-jam itu, ya, atau ada tamu dari Syam datang, ya, Nabi menerima pada jam-jam tersebut di kediaman beliau, ya. Kalau laki-laki langsung di ruang tamu, kalau perempuan maka akan berada di kamar sebelahnya. Jadi kamarnya saling bersebelah-sebelahan. Kemudian apalagi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya, mungkin itu saja. Jadi ada kalanya membantu tugas-tugas istrinya, dan yang ada kalanya pula beliau menerima tamu, baik laki-laki maupun perempuan. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menerima tamu Sayyidina Abu Bakar, ya, di kediaman salah satu istri beliau, di kediaman Sayyidah Aisyah waktu itu, ya. Waktu itu Nabi sedang menetap di kediaman Sayyidah Aisyah. Beliau sedang berbincang-bincang dengan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan gamisnya Nabi itu terbuka hingga betis, ya. Jadi betisnya Nabi kelihatan, dan Nabi tidak merapikan, ya, pakaiannya. Nggak apa-apa, ya, Sayyidina Abu Bakar melihat betisnya Nabi. Kemudian datang lagi tamu berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata Sayyidina Umar. Maka dipersilahkan masuk, duduk di ruang tamu lagi, ya. Dan Nabi masih kelihatan betisnya, begitu, ya. Maka mereka bertiga berbincang-bincang. Kemudian datang lagi tamu berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, ini kedengarannya Sayyidina Utsman nih mau datang nih, ya. Maka Nabi merapikan gamisnya, ya, sehingga tadinya betisnya kelihatan jadi nggak kelihatan, ya. Kemudian Utsman masuk ke dalam kamar tamu dan mereka berbincang-bincang berempat. Selesai itu, pulanglah tamu-tamunya Rasulullah SAW. Aisyah istrinya bertanya, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar datang, ya, ayahnya, ya, tadi ayah saya datang. Kemudian Umar bin Khattab datang, ya, tapi engkau tidak merapikan pakaiannya, tidak membetulkan posisi pakaian sehingga betismu kelihatan, ya. Tapi begitu Utsman datang, engkau merapikan pakaiannya, menutupi betis. Kenapa ya Rasulullah? Aku malu, kata Nabi SAW. Aku malu sama Utsman, ya. Jadi betisku aku tutupin. Kenapa Nabi malu kepada Utsman bin Affan? Kata Nabi, sesungguhnya malaikat itu malu kepada Utsman, maka aku pun malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada Utsman, ya. Maka aku pun malu kepada beliau. Nah, ini salah satu hadis yang terjadi pada jam-jam seperti itu, ya, pada pukul 8 sampai 9 atau 9 sampai 10, ketika Nabi sudah menetap di kediaman istri beliau, ya. Baik, jadi ini yang bisa kita sampaikan dari rutinitas beliau di materi ke-8 ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila